wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayi Ulmiasari, mahasiswa PPG Daljab Batch 1 UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030240445 akan melaksanakan PPL yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ayo Mas Nafi, disiapkan. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Dulu dilanjut dengan surat Al-Ma'un. Ayo tahu dulu memahami pesan pokok surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah memasangkan potongan surat Al-Ma'un beserta artinya, peserta didik dapat mengidentifikasi pesan pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Terus tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu
dengan ajaran surah Al-Maun berdasarkan situasi yang ditunjukkan dalam visual story. Itu adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak yatim? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nanti kita bahas ya. Terus, apakah kalian juga menyayangi anak yatim? Iya. Itu tadi jawaban pertanyaan yang nomor 1 tadi ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bagaimana rasanya hidup tanpa orang tua, dan Rasulullah juga merasakan bagaimana hari-hari sulit tanpa orang tua. Makanya Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim. Nah, ini ada hadis tentang menyayangi anak yatim. Di buku paket kalian tuh ada, dibuka halaman 20 ya. Sudah? Ayo dibaca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jari tengahnya serta meregangkan keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada yang tahu maksudnya Nabi atau Rasulullah tadi meregangkan apa kedua jarinya? Jari telunjuk sama jari tengah, ada yang tahu? Iya, pengibaratan seperti kedua jari yang berdampingan adalah menunjukkan balasan mulia bagi orang yang merawat anak yatim akan masuk surga dan mendapatkan kedudukan tertinggi di akhirat. Jadi, orang-orang yang menyayangi anak yatim, mau merawatnya itu akan masuk surga dengan mudah, dan di akhirat akan mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Cara menyayangi anak yatim yang pertama itu apa? Memberikan perhatian dan kasih sayang. Terus yang kedua apa? Memberikan santunan. Ya, memberikan santunan. Santunan itu bisa berupa apa saja, Kak? Pakaian. Ya, pakaian. Terus apa lagi? Uang. Ya, uang. Makanan. Jadi santunan itu tidak hanya berbentuk uang, tapi boleh pakaian, makanan, pokoknya yang bisa bermanfaat untuk anak yatim. Terus yang ketiga, mengusap kepala. Kalau melihat anak yatim itu diusap kepalanya, diulus gini, nggak boleh malah dikaplok, nggak boleh. Terus apa? Ini apa namanya? Ya, dijunggung nggak boleh, ditoyor nggak boleh, harus diusap kepalanya dengan lembut, misalnya gini, untuk pahala cahaya ini. Terus yang keempat, melindungi. Harus anak yatim itu harus dilindungi, ojo malah mbok bully, ojo malah mbok nyei, nggak boleh ya. Terus yang kelima, tidak menghardik. Menghardik itu apa? Mengolok, ngeceni, mbok arani, nggak boleh. Ini adalah pesan pokok surah Al-Maun. 1. Mengajarkan untuk tidak menindas anak yatim. Terus yang kedua, mengajarkan untuk menolong orang yang meminta. Yang ketiga, mengajarkan
Sini aja. Nah, seperti ini teman-teman, melengkung begini. Terus kalau sudah, kita lengkungin lagi. Saya mulai dulu dari atas ya. Nah, ini Bu Guru punya LKPD ya. LKPD tentang menggambar atau membuat poster. Silakan dikerjakan. Iya, sama. Yang mau maju presentasi dulu ya. Kelompok mana ya? Ayo, yang mau maju kelompoknya Alif dulu. Ya, ya, silakan. Ya, maju sini. Jadi, jelaskan ya, gambar orang sedang apa ya, silakan. Kami mau mempresentasikan gambar yang kita buat. Gambar yang kita buat ada seorang ibu mendatangi panti asuhan Al-Maun. Dia sedang memberi santunan kepada anak yatim. Ya, ada yang mau menanggapi? Itu gambar yang disampaikan tadi sesuai belum? Ya, sesuai ya. Yuk kasih tepuk tangan dulu. Semua kami akan mempresentasikan gambaran kami, yaitu seorang ibu yang memberi santunan kepada anak yatim. Ya, gambar yang disampaikan sudah sesuai belum, Kak? Sudah.